sempat baca-baca gitu? Jadi kita di lecture 34 ini kan terkait solar variation dan clocks gitu ya. Kemarin saya sampaikan ada beberapa radioisotop yang biasa digunakan untuk menentukan umur dari suatu material. Biasanya kalau dia makhluk hidup maka digunakan karbon 14 atau radiokarbon ini. Tapi kalau dia di di bebatuan itu bisa menggunakan thorium 230 atau potasium 40 gitu ya. Jadi kalau umur dari karbon 14 itu bisa sampai 50.000 tahun yang lalu dengan mengambil tahun nolnya itu tahun 1950 ya. Ada namanya Libby half-life gitu. Ada yang sudah ini sempat baca terkait karbon 14? Siap sudah, Pak. Gimana kira-kira apa yang poin dipahami dari situ? Izin Pak, jadi untuk mengetahui umur dari satu fosil itu ada namanya metode radiometric dating dan digunakan salah satunya itu menggunakan karbon 14 dating. Nah untuk ini itu konsepnya pakai waktu paruh dalam karbon 14 ini Pak. Jadi untuk waktu paruh dari karbon 14 ini selama 5.000 tahun kurang lebih. Kemudian dari waktu paruh ini yang mana akan semakin seiring waktu itu akan semakin semakin bisa kita tahu gitu kapan berapa lama fosil ini ada untuk kita tahu berapa umur fosilnya Pak. Mungkin seperti itu Pak. Dan ada perhitungannya juga untuk waktu paruh dari C14 ini Pak. Namun kalau dikatakan di metode ini untuk menggunakan C14 dating ini katanya masih kurang untuk memprediksi untuk mengetahui. Ada metode-metode atau ada pakai yang lainnya seperti metode KAR dating atau metode vision track dating yang bisa memprediksi fosil-fosil yang lebih dari 5.000 tahun, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Iya betul ya. Jadi memang karbon 14 ini juga ada keterbatasannya gitu ya. Makanya kan di sini dikatakan hanya salah satu dari beberapa radioisotopes yang digunakan gitu karena banyak metodenya. Nah, memang biasanya untuk karbon 14 ini itu digunakan hanya untuk ini makhluk hidup biasanya ya. Kalau kita nemukan fosil gitu ya. Tapi kalau fosilnya yang sudah sampai jutaan tahun ya kayak fosil dinosaurus itu karbon 14 kayaknya nggak terlalu bagus gitu. Jadi sini dikatakan dia tuh hanya umur maksimal sampai 50.000 tahun gitu ya. Karena memang ada half life atau waktu paruhnya itu sekitar 5.500 sampai 5.700 tahun gitu. Nah, di sini ada beberapa problem. Yang pertama adalah asumsi bahwa rasio dari karbon 14 di udara ini itu tetap konstan gitu. Padahal sebetulnya dia berfluktuasi kan. Makanya nanti perlu ada koreksi gitu. Jadi penggunaan dari karbon 14 ini ada koreksi juga, yaitu menyesuaikan dengan tabelnya Libby ini, Libby years. Jadi harus di konversi untuk mengetahui waktunya. Walaupun itu juga ada precise-nya ya atau ketepatannya itu juga mungkin plus minus sekian tahun gitu ya. Kemudian juga nih ada kontaminasi dengan karbon yang
lebih muda gitu, karena karbon ini kan saya bilang berasal dari makhluk hidup biasanya kan. Jadi dan mulai mengurai itu kalau si makhluk hidupnya sudah mati gitu ya. Kalau kita masih hidup ini dia belum mengurai gitu. Kira-kira gitu. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini hanya kemarin ya, konsentrasi karbon 14 itu di tiap-tiap lautan juga beda ya. Itu yang paling muda itu di Laut Atlantik ya, ini. Ya. Ini kan tahunnya sebelah kiri ya. Ini tahunnya. Nah, karena apa? Karena di sini ini khususnya di belahan bumi utara ini dia karena tadi ada proses pembentukan karbon yang baru gitu. Karena kan kalau kita lihat di pola arus laut ya sedunia, namanya apa saya lupa itu, conveyor belt itu. Jadi kan sebenarnya laut ini kan Laut Pasifik itu kan masuk melalui Indonesia, melalui Arlindo, masuk ke laut Indian Ocean gitu ya. Kemudian dia naik juga ke laut Pasifik dan dia turun gitu, turun ke dalam laut. Nah, itulah dia membawa karbon-karbon yang masih baru sehingga konsentrasinya tahunnya itu masih yang muda dikatakan. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi yang paling muda itu yang berada di sini nih. Ini kan laut mana? Ini laut India, ini laut Atlantik ya. Ini Atlantik, ini Pasifik, ini Indian Ocean. Nah, ini paling muda itu di sini. Karena di sini tuh air laut masuk ke dalam gitu ya, ke dalam laut dalam. Kemudian dan ini sebenarnya gambarnya di kedalaman 3 km ya. Jadi kan laut itu rata-rata kedalamannya sekitar 4 km ya. Jadi laut ini di dunia kalau kita rata-rata kedalamannya itu sekitar 4 km. Nah, ini digambarkan di sini yang kedalaman 3 km. Nah, ini yang tadi saya bilang tabel koreksi ya. Jadi semua yang menggunakan dating karbon ya, karbon 14 itu harus dikoreksi dengan konsentrasi karbon di atmosfer gitu. Jadi kalau dia ditemukan di tahun ini maka 0 gitu ya. Tapi kalau dia dikoreksi di tahun ini maka perlu dikurangi minus 167 dan seterusnya ya. Jadi ini tabel koreksi dari karbon 14. Ini juga sama ya, yang tadi saya kira ini juga sudah disampaikan di pertemuan berikut sebelumnya. Nah, ini adalah residual, juga sama sih ini dari kalau ini AD ya, AD itu singkatannya Anno Domino ya, Anno Domini. Jadi ini 1000 ini berarti tahun 1000 ya, tahun 1000. Tahun kita sekarang tahun 2000 gitu ya, 2021. Nah, kalau ada BC itu berarti before Christ ya. Before Christ itu berarti sebelum tahun 0 gitu ya. Jadi kan tahun 0 ada di sini lah mungkin. Jadi kalau 0 itu diasumsikan sebagai 0 BC. Jadi kalau 3000 BC ya berarti 3000 tahun sebelum tahun 0 gitu ya. Atau kalau kita sekarang ini tahun 2000 berarti sebetulnya itu adalah 5000 tahun yang lalu gitu ya. Ini juga sama, kalau 7000 BC itu berarti sekarang 9000 tahun yang lalu. Nah, ini hanya summary saja. Ini juga kemarin sudah. Ini sama ya, tadi disampaikan selain karbon 14 ada juga uranium, thorium ya, atau tadi potasium argon ya, KAR tadi yang disampaikan oleh teman tadi. Nah, sama juga. Jadi ini memang perlu ada koreksi tadi. Jadi tahun
berarti tahun 0 di sini ya, kita di sini, ini berarti 10.000 tahun yang lalu. Jadi kalau ada KY, BP, KY itu artinya kilo ya, atau ribu tahun before present. Nah, jadi kalau BC before Christ artinya sebelum tahun 0, tapi kalau BP itu artinya before present. Jadi disesuaikan gitu, sekarang tahun berapa. Nah, berikutnya ini jadi tanda waktu lain yang atau clocks yang bisa digunakan dalam melakukan dating itu ada pertama menghitung annual band atau apa ya, pita tahunan gitu ya, pita tahunan yang apa, pita tahunan yang kita bisa hitung seperti pada lingkar batang lingkar batang pohon atau lapisan es ya, lapisan es. Jadi itu yang kita bisa menghitung dari situ. Kemudian ini juga bisa dari pohon ya. Pertama, ini dikatakan fosil dari logs ya. Logs itu kalau di luar itu diartikan ini batang pohon ya, logs ya. Itu bisa sampai ini 11.500 tahun ya di Jerman itu. Karena memang pohonnya tebal gitu, besar. Jadi bisa dihitung apa garis-garisnya itu. Kemudian annual layers dari lake sediment. Nah, ini lake sediment itu atau apa tuh, danau ya, sampel danau. Jadi kalau kita ke tengah danau terus kita masukin pipa ya sampai ke dasarnya, terus kemudian kita tekan terus ya, kita tekan, nanti kan dasar dari pipanya itu akan masuk ya ke dalam. Nah, dia akan mengambil sampel dari dasar danau tadi. Nah, kemudian kalau diangkat, kemudian dibuka, dipotong gitu ya pipanya. Nah, nanti akan kelihatan itu bahwa di danau itu juga ada lapisan-lapisan. Nah, lapisan itu dari mana? Biasanya dari ya kondisi danau saat masa lalu. Jadi misalkan kalau saat dulu danaunya misalkan kering, maka dia warnanya beda gitu ya. Atau misalkan panas, itu kan zat yang ada di danau tersebut, sehingga bisa kita lihat siklus tahunannya juga. Kemudian ini ice cap atau ice core ya, ini bisa sampai 40.000 plus minus 200 tahun di Greenland atau kutub utara ya. Kemudian ini kalibrasi karbon 14 ya yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau menggunakan karbon 14 itu umurnya itu maksudnya masa boiling alerot ini tuh sekitar 12.700 tahun yang lalu. Nah, tapi kalau dari ice core itu sekitar 14.400 tahun. Nah, ini menandakan bahwa karbon penentuan umur dengan karbon 14 ini tuh ada perbedaan sekitar 1.700 tahun gitu. Makanya kan perlu dikoreksi tadi ya. Sama juga nih dengan ini, yang dries itu dimulai 11.000 tahun yang lalu, sedangkan di ice core itu 12.700 tahun yang lalu. Jadi ini juga ada perbedaan sekitar 1.700 tahun yang lalu. Nah, jadi memang 1.700 tahun yang lalu ini digunakan sebagai kalibrasi dari karbon 14 untuk tadi yang umurnya di atas 12.000 tahun. Nah, kemudian selain karbon 14 juga uranium ya, uranium 238 ini juga meluruh menjadi thorium 230. Half life-nya itu sekitar 77.000 tahun. Sehingga ini bisa digunakan untuk menentukan umur dari suatu materi yang
bisa sampai 200.000 tahun yang lalu, gitu ya. Jadi semakin tinggi half-life-nya, maka semakin jauh kita bisa menentukan umur dari suatu benda, gitu ya. Artinya kan kayak tadi karbon ya, dia kan setelah 5.700 tahun masanya akan menjadi setengahnya, gitu ya. Sehingga kita tinggal bisa menghitung masanya sekarang ada berapa, maka dulunya ada berapa, sehingga umurnya itu ada sudah berapa lama, gitu ya. Itu jadi yang bisa jadi kalau uranium ini untuk lagi yang lebih lama lagi. Nah, ini biasanya uranium ini untuk mengukur umur batu-batuan ya. Dalam ilmu geologi ada itu caranya. Kebetulan saya juga kan waktu itu sempat juga di jurusan geologi, jadi itu yang digunakan gitu ya. Kemudian corals ya. Corals itu juga jika tidak ada ini, maka bisa digunakan juga untuk menentukan umur dari koral yang sudah mati. Ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke sini. Ini adalah pengenalan penentuan umur berdasarkan lingkar pohon, atau dikenal juga dengan dendroklimatologi ya. Dendroklimatologi. Walaupun nanti ada spesifik ya tentang ini, jadi ini hanya sebagai highlight ya. Nah, ini kalau kita lihat yang gambar ini ya, ini gambar pohon di California. Nama pohonnya itu Quercus douglasii. Jadi memang pohonnya udah lama ya. Nah, itu kalau dilihat, kalau dipotong batangnya ya, kayak gini gitu. Nah, ini lebih detailnya nih kelihatan 1735 ini kayaknya dalam satuan sentimeter ya. Jadi bisa kita hitung ini cincin-cincinnya ini. Nah, ini kita lihat ada yang tipis, ada yang tebal ya, ada yang tipis, tebal. Nah, itu berasosiasi dengan kondisi air atau kondisi curah hujan ya, bisa diasumsikan pada saat pohon itu tumbuh gitu. Makanya disebut ini proksi. Proksi itu adalah parameter yang menggambarkan kondisi iklim di masa lalu. Gitu. Nah, ini contohnya lagi. Ini contoh dari sedimen lake ya. Lake itu danau yang tadi saya sampaikan. Ini di Swedia. Nah, itu bisa lihat ini ada yang warna putih, ada warna hitam gitu ya. Kalau yang warna hitam itu biasanya winter ya. Karena mungkin kan saat winter kan banyak gitu ya proses pengendapan ya. Tapi kalau pada musim summer itu warnanya lebih terang gitu ya. Nah, ini yang bisa menjadi indikator menghitung sebetulnya si sungai ini tuh atau danau ini tuh udah berapa lama gitu ya. History dia merekam iklim di masa lalu. Nah, berikutnya ini ice core. Ini saya sudah pernah tampilkan. Ini ice core di mana ya? Quelcaya ice cap di Peru. Nah, ini kelihatan jelas ya garis-garisnya itu. Ada putih, ada yang gelap gitu ya. Nah, kalau di ice core ini yang gelap itu biasanya mengandung debu ya. Konsentrasi debunya lebih tinggi. Nah, itu biasanya berasosiasi dengan musim atau kondisi yang kering gitu ya, sehingga debu lebih banyak. Nah, itulah yang kira-kira menjadi bagaimana para ahli iklim masa lalu itu menginterpretasikan dari proksi yang ada. Nah, ini contoh pengambilan ice core ya. Jadi ini yang biru ini dulu supervisor saya juga. Tapi ini diambil tahun berapa ya, mungkin 1900-an atau 2000 gitu. Ini saat mereka mengambil sampel es di di Peru tadi. Jadi dia mengebor ya di atas es ini, di belakangnya ini luas, ngebor ke dalam, kemudian disimpan per 1 meter lah kira-kira. Nah, ini kan sekilas kita lihat ada kelihatan ya, ada terang, kemudian gelap, terang, gelap gitu ya. Nah, ini sebetulnya tadi yang dimaksud dengan layer dari ice core itu sendiri.
Nah, ini contohnya. Jadi dikatakan layernya itu adalah annual dust atau lapisan debu tahunan ya, terlihat gitu. Jadi secara kasat mata udah terlihat nih yang gelap-gelap ini tuh berarti musim kering gitu ya. Kalau yang ini musim basah gitu. Dan ini sebagai skala ini sekitar 10 cm gitu. Kemudian ini adalah contoh pengukuran sampel di coil kayak ice core tadi ya, yang gambar saya tampilkan di awal. Jadi yang panjangnya tadi itu mungkin ada sekitar puluhan meter, itu dipotong kecil-kecil menjadi 7.000 sampel ya, 7.000 sampel. Kemudian dilihat konsentrasinya. Misalkan kayak debu ya, ini yang atas ya. Ini masih apa? Ini kedalaman ya. Yang di bawahnya ini sumbu X-nya itu kedalaman dalam satuan meter ya. Nah, kalau yang atas ini, jadi ini kedalaman 50 ya. Jadi ini hanya mencuplik aja. Jadi ini yang ini 50 sampai 60 ditampilin di atas. Kemudian ini 90 sampai 100 tampilin yang di bawah gitu. Nah, kita lihat di kedalaman 50 sampai 60 meter ini polanya begini. Jadi dia bisa ngitung ya. Misalkan dia ngambil tahun berapa, sudah hitung aja. Setahun mundur, setahun mundur. Nah, di kedalaman 50 meteran ini tuh tahun 1955 gitu ya. Nih. Nah, ini bisa ngitung 55, ini 54 gitu ya, 53, 52, 51, 50, ngitung lagi terus gitu. Jadi bisa terlihat pola apa musim kering dan musim basahnya gitu. Nah, tapi yang menarik adalah di kedalaman 90 ini. Jadi di kedalaman 90 sampai 100 ini ya, yang warna ini, yang bawah, grafik yang bawah. Ini kalau kita lihat apa? Ini kan ini tahun 1850 ya. Nah, jarak antara 1 tahun itu, kalau di sini kan kita bisa lihat ya, ini 50 kan. Ini kan sekitar 54 ya. Artinya dalam 4 meter dia merekod data sepanjang 5 tahun kan. Berarti asumsinya 1 meter 1 tahun gitu ya di kedalaman ini. Tapi kalau di kedalaman ini dari kedalaman 90 sampai 100 itu tuh dari tahun berapa nih? 1840 1860 mungkin ya di sini sampai 1800. Jadi berapa tuh? Dalam 10 meter. Sedangkan kalau yang di kedalaman 50 itu 5 meter 5 tahun ya. Nah, itu kan sebetulnya berhubungan dengan ini sifat dari compression es gitu ya. Karena es itu semakin ditumpuk semakin rapat ya, compressing. Jadi artinya apa? Siklus yang di atas itu jaraknya akan lebar-lebar ya. Lebar-lebar tapi semakin ke bawah semakin tipis gitu. Jadi nanti semakin bawah lagi semakin tipis lagi. Mungkin dalam 10 meter bisa 200 tahun, 500 tahun. Atau mungkin udah nggak bisa kebaca lagi tahunannya. Mungkin kebacanya hanya 10 tahunan atau 5 tahunan gitu. Ya itulah konsep dari membuat atau menghitung waktu dari proxy S gitu. Terus ini ada pertanyaan? Tapi ngerti ya ini ya yang saya jelaskan, artinya kenapa yang di atas itu 10 meter tapi cuma 10 tahun misalkan. Tapi yang di bawah itu yang kedalaman 90 untuk jumlah meter yang sama tapi isinya tuh bisa lebih banyak karena tadi compression dari es itu semakin di bawah semakin tinggi. Gimana? Ada? Ya, silakan. Izin Pak, untuk standar kedalaman ketika kita ingin mengambil sampel itu apakah ada standar gitu Pak? Misalkan buat di lapisan es tuh segimana, terus di lapisan danau tuh segimana gitu Pak? Kalau di ice core sih intinya kita mencari yang paling dalam ya, dan yang bawahnya itu sampai menyentuh batuannya kan
Kan inti dari es itu kan sebetulnya dia di atas batu ada es gitu ya. Nah, bisa kita mencari titik lokasi yang paling tebal lapisan esnya sehingga kita ketika drilling atau mengebor itu sampai ke bawah, sampai ke mentok ke batuannya gitu. Itu yang paling ini. Tapi kalau untuk danau, nah ini saya juga kurang paham juga, tapi mungkin ada aturannya juga, artinya nggak sembarang. Tapi biasanya kalau danau sih nggak terlalu dalam, misalkan mungkin 1 meter atau 2 meter itu udah dalam. Dan biasanya rekor-rekor dari danau atau dari laut itu untuk data sepanjang 1 meter itu aja udah bisa ribuan atau puluhan ribu tahun gitu. Karena kan tergantung dari danaunya tadi ya, seberapa tua danau itu gitu. Kalau danau-danau yang masih baru mungkin ya rekornya juga nggak terlalu panjang kan, gitu ya kira-kira. Ada lagi yang lain? Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Izin Pak, tadi disebutkan terkait tahun 0 ya Pak. Itu tahun 0 yang ketika penjelasan untuk C14 dating itu apakah untuk C14 dating saja atau untuk kenapa tahun itu disebut tahun 0 berdasarkan apa Pak? Ya, ya itu hanya berlaku untuk karbon 14 ya, karbon 14 gitu. Jadi sebetulnya itu semacam suatu ketentuan dasar aja, artinya kesepakatan gitu antar saintis atau antar orang yang menggunakan karbon 14 gitu ya. Artinya supaya seragam gitu. Seragam dalam artian kan karbon 14 itu kan berubah ya tiap waktu kan. Tapi kan supaya bisa menjadi suatu standar yang digunakan seluruh dunia, maka perlu ada ketentuan gitu. Nah, itu yang disepakati itu tadi tahun 1950 itu sebagai tahun 0, kemudian ada tabelnya tadi, tabel koreksi, sehingga kalaupun digunakan sekarang dilakukan karbon 14 itu nanti bisa disesuaikan gitu. Kan intinya kan inti dari semua pengukuran lab itu kan harus ada standar ya. Kayak kita misalkan mengukur partikulat atau konsentrasi apa gitu kan harus ada standarnya. Nah, standarnya ini yang disamakan supaya apa? Supaya lab yang mengukur misalkan di Inggris dengan yang di Amerika itu nanti hasilnya sama gitu ya. Karena kalau standarnya beda kan nanti hasilnya bisa beda dan tidak bisa dibandingkan. Gitu sih kira-kira jawabannya. Ada lagi yang lain? Oke ya, kita lanjut ya. Kemudian berikutnya itu, nah ini di kedalaman 91 sampai 94. Oh, jadi dari yang warna 4 ini, yang kolom warna merah ini ya. Ini diambil, dicuplik, diplot ulang di sini, gitu. Nah, ini bisa kita lihat yang warna jari warna merah itu menunjukkan musim kering kan, karena konsentrasi debunya tinggi, sedangkan yang konsentrasi debunya rendah itu yang wet season atau musim basah lah istilahnya. Nah ini berarti kan kelihatan. Jadi kalau satu lembah, satu puncak, berarti kan 1 tahun ya. Nah, jadi bisa kita lihat di kedalaman 90-an meter ini itu rekor 1 tahun itu hanya diwakili oleh berapa senti nih? Ini ke sini 50 senti ya. Ya berarti mungkin hanya sekitar 10 senti ya atau 15 cm gitu. Karena tadi kedalamannya sudah cukup dalam di kedalaman 90 meteran. Tapi kalau tadi di 50 meter mungkin hanya 1 tahun 1 meter gitu ya. Ini apa ya? Kedalaman dalam meter dalam ice equivalent. Oh, ini contoh aja sih.
Nah, ini tadi yang pertanyaan ngambil esnya berapa dalam. Jadi kayak gini. Jadi es itu kan sebetulnya kayak apa ya? Kayak tumpukan ya, tumpukan es. Jadi es itu awalnya jatuhnya di sini, tengah-tengah sini, ya. Nah, es itu sendiri kan sebetulnya benda kayak air juga ya, cuman dia padat gitu. Tapi apakah es itu bergerak? Iya, bergerak gitu. Jadi es itu sebetulnya nggak benar-benar diam. Jadi es itu punya velocity juga, tapi velocity-nya sangat lambat gitu. Dalam satu hari mungkin dia bergerak, tapi yang jelas dia bergerak. Jadi kalau di sini, nah makanya di pinggir-pinggir dia akan cenderung bergerak ke sini kan, tuh ya. Dan yang di sebelah sini dia akan bergerak ke sini. Tapi yang di atas tetap aja ada bentuk kayak apa? Cap itu apa ya? Ya inilah tutupan gitu ya. Jadi idealnya kita kalau mau mendrilling es itu di sini, di tengah-tengah sini, supaya mentok dapat sampai ke dasarnya. Dasarnya ini bedrock namanya. Karena kalau kita galinya di sini, nanti kan yang keambil hanya gini ya, artinya kepotong gitu aliran. Artinya mungkin sudah ada bagian yang turun gitu. Tapi kalau ini lengkap di tengah. Tapi memang nggak semua kondisi bisa ideal ya. Seperti di Papua itu juga agak sulit mencari puncaknya. Kemudian ini contoh apa ini? Koral ya, koral atau terumbu karang. Ini yang diambil dari pantai di Kenya yang menunjukkan tadi pita tahunannya ya, band tahunan. Ini top left ya, jadi di paling atas kiri itu tahun 1994 ini. Jadi ini ketika diambil itu tahun 1994. Dan ini bisa merekod sampai dengan tadi 17 sampai tahun di bawah 1.700 tahun. Tahun di bawah tahun 1.700 gitu ya. Jadi ini kan kelihatan juga nih. Tapi sama dia di scan pakai X-ray gitu. Jadi ini lapisan hitam putih ya. Nah, memang kalau kelebihannya kalau di koral ini kan koral itu kan makhluk hidup ya. Jadi ya pitanya nggak selalu lurus gitu ya, kadang melengkung, kadang miring gitu. Jadi memang perlu skill juga dalam menentukan ini. Tapi kita bisa hitung gitu per layernya itu ada berapa lapisan sih ke bawah. Gitu. Ini lagi adalah balik lagi ya ke coral tadi, ke mana clocks tadi. Jadi coral itu juga dapat dibentuk dari melihat uranium 234 44.000 tahun gitu. Nah, sehingga ini bisa melihat sampai ribuan tahun. Jadi kadang-kadang kalau di koral itu nggak harus koral yang masih hidup saat ini gitu. Jadi kalau kita ngambil terumbu karang sekarang, kita ambil, kita bor gitu ya, sama ngambilnya, ya itu mungkin dari tahun ini tapi sampai mungkin 300 tahun yang lalu gitu. Tapi di bumi ini kan banyak juga koral-koral yang sudah mati. Jadi misalkan koralnya udah ada di daratan gitu ya, kita bisa ambil, kemudian kita drill, kita ambil sampelnya. Nah, asal kita tahu lapisan teratasnya itu tahun berapa gitu. Nah, lapisan teratasnya itu bisa di-dating dengan ini, uranium 234 ini. Nah, setelah kita tahu lapisan atasnya umur berapa, tinggal kita hitung aja kan, ke bawahnya itu berapa. Jadi tinggal mundur 1 tahun ke belakang dan seterusnya. Kemudian yang terakhir clock-nya adalah ini potasium argon atau tadi yang disampaikan KAR ya, KAR, K garis miring AR. Nah, itu kalium, tapi kalau dalam bahasa Inggris disebutnya potasium. AR itu argon. Nah, ini biasanya digunakan untuk jadi potasium itu berubah menjadi argon sama-sama nilainya 40 itu saat pembentukan ini volkanik ya gunung berapi ya. Nah, ini biasa digunakan untuk melihat yang lebih jauh lagi sampai 700
80.000 tahun dari sekarang gitu. Ini biasanya untuk melihat perubahan magnetik bumi yang saya kemarin bilang. Jadi sekarang ini kan magnetik bumi kan utara di belahan bumi utara, selatan di belahan selatan kan. Kalau kita pasang magnet itu kan. Tapi saya bilang yang lalu bahwa dulu itu nggak seperti itu gitu. Dulu mungkin magnet utaranya ada di mana dan sebagainya gitu. Dan saat ini sebetulnya sekarang bumi ini lagi mengalami pergerakan magnet bumi lagi gitu. Kalau ada teman-teman yang coba sempat searching gitu ya, kondisi magnet bumi saat ini itu sebetulnya kita dalam proses akan berpindah lagi. Jadi nanti mungkin magnet itu utaranya nggak selalu di utara gitu ya. Jadi bisa berpindah lagi. Tapi mungkin tidak dalam waktu dekat. Nah, ini yang kita belum tahu ya. Di dalam bumi itu sebetulnya seperti apa sih mekanismenya. Ya mungkin ini sebetulnya teman-teman geofisika ya yang lebih memahami ya, terkait dengan magnet bumi. Kemudian ada juga planetary clocks. Planetary clocks itu jam dalam skala yang planetari ya, artinya lebih jauh ya, ribuan tahun atau ratusan ribu tahun gitu ya. Nah, ini ada namanya precession, ada namanya obliquity ya. Ada juga namanya eccentricity. Mungkin nanti perlu dicatat juga gitu dan dipahami. Jadi bumi itu ada siklus yang ini 19.000 sampai 23.000 tahunan namanya precession. 41.000 sampai 41.000 tahunan itu obliquity, dan 100 sampai 450.000 tahunan atau eccentricity. Nah, apa aja itu? Ini kita lihat di slide berikutnya. Slide ini kayaknya udah saya upload juga ya di Google Drive gitu ya. Jadi bisa dibaca. Jadi kalau yang ratus ribu tahunan itu kayak gini. Jadi bawahnya ini kan ratusan tahun yang lalu ya. Jadi ini kalau 100 tahunan berarti setiap 100 tahun ada pola gitu ya. Ada juga tadi yang 450 tahunan ini. Kelihatan kan polanya 450 tahunan gitu. Nah, ini namanya eccentricity. Kemudian ada juga yang obliquity 41.000 tahunan. Jadi ini. Nah, ini sebelah kirinya adalah insolation. Insolation itu adalah tadi ya, incoming solar radiation singkatannya. Artinya jumlah energi yang masuk ke bumi. Ya. Nah, jadi kalau secara umum pola-pola ini itu disebabkan karena tadi perubahan jarak antara bumi dan matahari. Bumi dan matahari. Jadi energi yang masuk ke bumi itu ada polanya. Nah, ini. Jadi kalau obliquity itu setiap 41.000 tahun naik, turun lagi gitu ya. Kemudian ada juga precession yang setiap tadi 19 sampai 23.000 tahun ya. Jadi begini polanya. Tuh. Ya. Jadi memang jumlah energi yang masuk ke bumi itu beda-beda gitu ya. Dan nggak sama gitu. Nah, ini yang menyebabkan iklim di bumi pun juga berubah gitu. Nah, ini kalau lihat di bawah ya. Mana di bawahnya? Nah, itu eccentricity itu disebabkan karena apa? Jarak antara bumi dan matahari yang berbeda, sehingga energi yang masuk juga berbeda. Jadi kita lihat lagi secara detailnya. Nah, karena ini tadi berbeda ya, kalau ini digabungin polanya berbeda, maka mestinya pola-pola ini pun juga akan terlihat di iklim bumi kan ya. Karena kan ini adalah pengendali iklim kan. Kemarin kita bahas bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi iklim bumi adalah matahari. Nah, sekarang benar nggak ini kita lihat nah ini kan record ice ya.
juga karbon dioksida. Nah, ini kita lihat polanya kan, tahun 0 saat ini ya, itu di sini gitu ya. Nah, kemudian ini berapa nih? Sekitar 150.000 tahun yang lalu, tinggi lagi kan. Nah, ini kan sebetulnya hampir menyerupai dengan ini gitu ya. Setiap 100.000 tahun naik, ya kan? Ini kan 100.000 tahunan kan. Gitu. Tapi kan ada juga yang frekuensinya lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Ada lagi yang begini. Nah, istilahnya superposisi dari ini itu kalau dilihat dalam kondisi bumi itu ya begini. Gitu, bahwa bumi itu setiap 100 tahun sekali itu pasti kadang tinggi, rendah lagi, tinggi lagi, rendah lagi gitu ya. Kalau kita kondisinya lagi tinggi, ini namanya deglacial. D, pakai ada D-nya, deglacial age gitu. Tapi kalau lagi musim yang lebih dingin ini, di sini misalkan di tahun ini, ini namanya glacial age atau ice age gitu ya. Makanya jadi ice age terakhir kita itu ya sekitar ini di tahun ini sekitar 11.000 tahun yang lalu lah kalau bisa dibilang. Dan sebelum dari itu ya ini 140.000 tahun yang lalu gitu ya. Dan sebelum itu juga pernah ada lagi ice age lagi gitu. Jadi ice age-nya itu memang pernah beberapa kali gitu ya. Dan itu dinamakan sih, ada namanya saya lupa sih namanya, ada di buku itu. Dan itu juga terrekord di mana di batu-batuan terutama di benua Amerika ya, karena kan mereka yang paling terdampak dengan adanya ice age ini. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kita lanjut ya. Ini udah pernah ya ditampilkan, hanya menunjukkan distribusi zonal, atau zonal itu latitude lintang dari total presipitasi selama setahun. Jadi memang di tropis yang paling tinggi. Kemudian nah ini yang tadi namanya insolation ya. Insolation itu ini jadi udah gabungan dari ketiga siklus tadi. Ada yang 450 tahun, 100.000 tahun, 41.000 tahunan, sama yang 21.000 tahunan. Nah itu dan dampaknya di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan itu ternyata berbeda gitu ya. Jadi kalau di belahan bumi utara nih yang ya khususnya di bulan Juni itu polanya begini kira-kira. Tapi kalau yang di Januari di selatan itu begini. Jadi kalau ke kanan dia stronger, kalau ke bawah dia weaker ya. Artinya apa? Kalau dia stronger, kalau stronger berarti apa? Berarti kan sinar matahari yang masuk banyak gitu ya. Berarti masuk banyak, maka bisa juga menambahkan ini uap air gitu ya. Uap air yang meningkat, maka nanti bisa aja level danaunya naik, ada glasiernya menambah gitu ya. Karena uap airnya lebih banyak gitu. Kira-kira gitu. Ini hanya magnetic ya, magnetic Earth yang tadi saya sampaikan, bahwa bumi juga memiliki pola magnet yang sebetulnya melindungi bumi dari cosmic ray bombarder. Jadi sebetulnya dari luar angkasa itu selalu banyak sinar kosmik yang masuk, tapi oleh medan magnet bumi itu diantisipasi, ditolak gitu ya.
Ini hanya penamaan saja, jadi ini udah malah bukan lagi ratusan ribu tahun, tapi udah miliar ya, million itu berarti juta tahun yang lalu. Jadi ini hanya nama-namanya saja. Nah ini tuh kalau miliar tahun ini biasanya udah beda lagi time scale-nya gitu. Jadi paleoclimate itu sangat luas gitu ya, bisa ratusan ribu tahun, bisa puluhan ribu tahun gitu. Kalau yang saya tahu kalau sampai 25.000 tahun yang lalu itu ada istilahnya namanya quaternary gitu ya, quaternary. Makanya kan kalau pernah baca jurnal ada quaternary review jurnal gitu, itu sebetulnya membahas kegiatan-kegiatan iklim sampai dengan 25.000 tahun lalu. Tapi ada juga yang kayak Pliocene, Miocene gitu ya, itu sampai jutaan tahun yang lalu. Makanya kita bisa melihat dan itu ada keahlian masing-masing gitu. Jadi ada paleoclimate yang spesifik di masa tertentu, di periode tertentu gitu. Jadi memang sangat luas. Maksudnya kalau kita hanya bicara iklim sekarang kan ya udah cuma satu ya, iklim saat ini gitu kan. Dan iklim masa lalu lah, masa depan misalkan. Tapi kalau iklim masa lalu itu bisa lebih beragam gitu. Dan dikombinasikan dengan ini paleo bisa dari laut, bisa dari binatang gitu ya. Jadi memang banyak koneksinya. In situ production ini yang kemarin juga udah dibahas ya, ada beryllium 10, H3 itu ini tritium ya, tritium, karbon 14. Ini semuanya radiokarbon ya, artinya radioaktif gitu, meluruh. Kemudian juga ini banyak lagi lah biasanya penggunaan batu-batuan untuk melihat pola magnet bumi gitu. Kemudian ini Sundial, ada non-nuclear dating methods. Ini nggak terlalu ini sih sebetulnya, hanya tambahan saja. Nah, ini yang agak ini juga cukup menarik ya. Jadi sini dikatakan bahwa bumi itu sebetulnya sudah mengalami ice age untuk secara sporadis dalam 3 miliar tahun ya. Billion itu miliar ya. Gitu. Nah, mungkin ini sebetulnya baru ya, 3 miliar tahun. Jadi kalau yang saya pelajari itu umur bumi itu ya, dari mulai pembentukan awalnya itu dari istilahnya itu Big Bang ya, Big Bang teori itu. Jadi umur bumi itu saat ini itu sekitar 7 miliar tahun ya. 7 miliar tahun secara teori ya. Jadi coba kalau mau iseng-iseng nyari gitu how old the earth gitu, itu keluarnya sekitar 7 miliar tahun gitu. Nah, tapi mulai ada ice age itu baru ini 3 miliar tahun terakhir itu. Karena memang air ini pun juga ada prosesnya ya, pembentukan air dan sebagainya itu juga sangat beragam. Nah, setidaknya ada 3 karakteristik ya yang penting dalam menentukan ice age sebelumnya, bahwa efek dari tutupan es itu harusnya sih tersebar secara luas ya, sebelumnya nih ya, di atas dulu nih. Jadi di sini pertama glacial drift ya, atau tillite. Jadi itu kayak semacam inilah tanda bahwa sebelumnya di situ pernah ada es gitu. Itu pertama kali diketahui di India, lalu kemudian di Australia, Afrika Selatan, dan Amerika Selatan. Jadi sebetulnya itu juga udah pernah ada gitu. Kemudian tadi ciri dari efek dari tutupan es tadi itu harusnya
secara meluas, tapi biasanya diartikan bahwa mereka terjadi di beberapa berbeda gitu ya. Kemudian penyebarannya juga harus secara bersamaan, dan harus ada bukti bahwa es itu berada di tempat tersebut pada ketinggian yang rendah, low elevation gitu. Jadi kalau dia hanya ada di gunung kan biasa ya, karena memang udaranya kan dingin ya. Tapi kalau dia di low elevation itu yang menyebabkan perbedaan dengan berarti di permukaannya juga dingin ya, sehingga bisa ada es ada di low elevation. Kemudian nah ini Our Planet Icy Past. Jadi ini juga ada sebetulnya di buku referensi kita itu. Nah ini dikatakan the Earth's major ice ages as identified from the glacial drift, tillite, spars, and glacial scored bedrock. Jadi kalau ini kita sekarang nih, ya, ini billion, berarti miliar tahun yang lalu ya. Jadi ini kan hanya 3 miliar tahun lalu. Jadi kalau bumi itu sebetulnya masih ke kiri lagi gitu ya. Nah, jadi ini teridentifikasi dari batu-batuan itu. Jadi ini 0,5, 4, 3, 2, 1. Ya mungkin sekitar 0,1 miliar ya, berarti sekitar 100 juta tahun yang lalu itu ada masa namanya Pleistocene yang di saat itu es memang sangat banyak juga gitu. Jadi kondisinya sangat dingin. Kemudian juga di zaman ini Permo-Carboniferous ya. Kemudian di sini Snowball Earth Period. Nah ini sebetulnya masih dalam hipotesis juga bahwa satu masa dulu itu di khususnya di sini nih sekitar 0,7 ya, 0,7 billion atau sekitar 700 juta tahun yang lalu itu ada masa namanya Snowball Earth, bahwa bumi itu diselimuti oleh es seluruh permukaannya gitu ya. Nah ini yang memang masih teori. Coba ya kalau memang mau tahu search saja Snowball Earth gitu ya. Pasti ada itu teori yang mengatakan saat itu bumi itu tertutup oleh es semua gitu. Karena apa? Karena memang ada indikatif itu dari adanya ini glacial drift. Jadi batu-batuan itu kan semua bisa dilihat. Kemudian juga ada lagi ini di early Proterozoic ya, hampir 2,5 miliar tahun yang lalu, dan Archean sekitar 3 miliar tahun yang lalu. Nah ini sebetulnya banyak ya kalau kita lihat di film-film science fiction itu ya mengambil dari background ini. Kemudian kita hanya ada beberapa slide lagi. Ini sebenarnya menanyakan why the Earth not in a Martian deep freeze or Venusian broiler. Jadi ya ini bahwa memang matahari bumi ini spesial gitu ya. The Vein yang paradoks. Jadi kenapa bumi ini tidak sedingin Mars ya, dan tidak sepanas Venus gitu ya, karena kan kita ini berada di antara dua planet itu, sehingga memungkinkan adanya makhluk hidup gitu ya. Ya, karena di Mars kan sangat dingin gitu ya, dan di Venus sangat panas karena dia dekat dengan matahari. Nah ini beberapa penjelasannya ya, jadi silakan dibaca gitu The general accepted solution to this paradox is that we were saved by chemistry. Nah, jadi the temperature stability is quite surprising. Matahari menjadi sangat hangat, dan 4 miliar tahun supply now with only 3/4 as much heat as today gitu. Jadi ada beberapa juga penjelasannya. Dan di sini di paling bawah nature has given Earth
a thermostat that keeps the surface habitable for creatures such as us who like liquid water gitu ya. Jadi memang ya tadi alam ini sudah memberikan bumi itu suhu yang memungkinkan sehingga kita bisa hidup di permukaannya gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kita lanjut dulu ya. Nah, inilah bumi kita ya, kalau dilihat dari space gitu ya. Dan ini kan kita baru bisa melihat gambar ini kan tahun 1900 berapa ya, 60-an ya, ketika ada astronot ya yang bisa keluar angkasa dan mengambil foto ini gitu. Nah, kemudian ini tadi ya, snowball Earth ya, yang tadi saya sampaikan terjadi sekitar 0,7 miliar tahun yang lalu. Bukti-bukti bahwa memang hipotesis dulu itu bumi menjadi suatu bola es itu juga ada gitu ya. Pertama bukti bahwa glaciation itu terjadi secara simultan di seluruh permukaan bumi. Kemudian ada bukti juga bahwa tutupan es itu berada di lintang rendah, termasuk di tropis gitu. Artinya kan kalau di lintang tropis saja sampai ada es gitu ya, berarti ya di belahan bumi di lintang tinggi juga pasti ada gitu. Itu juga ada namanya banded iron formation ya. Nah ini juga menarik bahwa sebetulnya besi itu juga baru terbentuk gitu pada masa-masa ini gitu. Yang sebelumnya belum pernah ada gitu ya. Jadi sudden appearance. Nah ini sebenarnya ada ceritanya lagi yang menarik gitu. Kenapa besi itu bisa ada gitu ya. Karena kan besi itu juga zat yang spesial juga. Artinya di Mars itu mungkin nggak sembarangan bisa menemukan zat besi gitu ya. Nah tapi di bumi itu ada gitu. Kemudian perubahan karbon isotop di permukaan laut ya, itu juga menjadi ini. Kemudian juga ada pelepasan gas metana. Jadi kadang penjelasannya itu bersifat sangat chemistry gitu ya, yang itu juga perlu penjelasan lagi. Nah kemudian ini terakhir, kenapa di late Proterozoic ya, 600 sampai 800 juta tahun yang lalu. Nah ini juga, ini why, artinya kenapa ya, penyebab terjadinya snowball Earth ini. Kalau ini kan tadi buktinya bahwa memang ada snowball Earth gitu ya. Nah ini penyebabnya, kemungkinannya yang terjadi tahun sekitar 600 sampai 800 juta tahun yang lalu. Pertama adalah energi dari mataharinya rendah ya. Jadi pasti itu ya, kalau rendah maka suhu lebih dingin dan jika suhu dingin dan ada uap air maka dia akan menjadi es. Continent at that time cluster at low latitudes. Jadi saat itu kan bumi kan sekarang nih terpecah-pecah ya, ada benua Afrika, Amerika dan Asia, Australia gitu ya. Nah, dulu 600 miliar tahun yang lalu atau 600 juta tahun yang lalu itu kan mereka masih jadi satu ya. Namanya Pangea ya, kontinen Pangea, benua Pangea. Jadi ya tadi belum ada pergerakan lempeng gitu. Nah, ketika semua kontinen itu masih jadi satu, tingkat reflektivitasnya tinggi ya, albedo tinggi sehingga dingin gitu ya. Kalau banyak sinar matahari yang direflek, maka kondisinya menjadi lebih dingin. Kalau sekarang kan benua laut gitu ya. Sedangkan laut itu kan gelap ya, jadi dia nggak mereflek
cahaya matahari, tapi justru malah mengabsorb. Kemudian ada global cooling. Jadi laut juga frozen di kutub, daerah kutub gitu, sehingga warnanya menjadi putih dan merefleksikan lagi. Kemudian yang terakhir adalah runaway process. Eventually temperatures would have to drop to -°C to freeze tropical ocean gitu. Jadi saat itu suhunya juga turun 50 derajat sehingga lautan yang ada di tropis pun juga membeku gitu. Nah, ini yang memang perlu diketahui. Tapi ya saat itu kan benua masih jadi satu ya. Jadi juga kita tidak bisa melihat gitu Indonesia saat itu gimana ya belum tahu, karena Indonesia kan juga belum terbentuk saat itu. Oke, mungkin saya kira itu untuk hari ini. Jadi intinya dari 2 pertemuan terakhir itu membahas tentang variasi matahari dan juga metode-metode dalam penentuan umur dari suatu material, untuk terutama melihat kondisi iklim di masa lalu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini sepertinya semuanya hadir ya. 26 berarti ada 1 atau 2 yang tidak hadir. Sekarang nanti saya diinfokan Izin, aja. Pak. Ya. Yang tidak hadir itu ada kendala jaringan, Pak. Ada yang mati lampu tadi, Pak. Oh gitu. Yang sempat masuk. Ya. Oke, tapi tadi sempat hadir atau nggak sempat? Ada 1 yang dari awal tidak hadir, Pak. Karena emang dari pagi mati lampunya, Pak. Oh gitu. Tapi udah ada laporan ya? Udah Ya, ke. Pak. Oke. Ya bolehlah nanti dibikin sama Pak. Dilaporkan aja ya di ininya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin kita cukup ya. Kita cukupkan sampai hari ini. Ini sebetulnya saya belum, kan kita harusnya ininya besok ya, acara kegiatannya. Jadi mungkin nanti saya coba ininya di besok aja, di simasnya itu, supaya nggak inilah. Oke. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan via email atau di pertemuan berikutnya. Oke, makasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Nanti saya tutup ya, linknya. Siap, Pak. Ya, Pak.